Halo, selamat pagi, Sobat Dinamis semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semangat dan sehat selalu. Sambil buka YouTube menonton channel kesayangan Anda. Channel Dynamic News and Stories hari ini akan membahas tentang inflasi negara Amerika Serikat yang mencapai 8,3% dan dampaknya oleh Federal Reserve Banking (FED) yang cukup mengerikan. Dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang masih di atas 8%, The Fed masih menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut untuk mencapai target inflasi 2%. Inflasi tahunan di Amerika Serikat (AS) pada April turun dari 8,5% menjadi 8,3%. Meski turun, realisasi ini masih lebih tinggi dari perkiraan pasar dan masih dekat dengan level tertingginya 40 tahun terakhir. Data inflasi terbaru ini menunjukkan bahwa Bank Sentral AS, The Federal Reserve, The Fed, masih memiliki pekerjaan besar untuk menekan inflasi menuju target 2%. Tingkat inflasi ini membuka peluang peningkatan suku bunga lebih lanjut. Inflasi telah menjadi ancaman terbesar bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat saat ini. Pejabat pembuat kebijakan The Fed telah menanggapi kenaikan inflasi ini dengan 2 kali menaikkan suku bunga, termasuk kenaikan agresif 50 bit per detik pada pekan lalu. Gubernur The Fed Jerome Powell dalam pengumuman pekan lalu mengatakan bahwa peluang masih terbuka untuk menaikkan suku bunga 50 bit per detik dalam 2 pertemuan berikutnya. Hal ini juga didukung oleh komentar Gubernur The Fed Louis James Bullard yang mengatakan rencana kenaikan 50 bit per detik merupakan tolak ukur yang baik saat ini. Bullard menyebut laporan terbaru inflasi 8,3% pada April tetap menunjukkan tingkat inflasi yang panas. Meski demikian, ini belum mengharuskan The Fed untuk mengambil langkah lebih agresif berupa kenaikan suku bunga 75 bit per detik. Inflasi April sebesar 8,3% lebih tinggi dari perkiraan Dow Jones sebesar 8,1%. Ini juga masih mendekati level tertinggi sejak musim panas 1982. Inflasi secara bulanan naik 0,3% atau lebih rendah dari kenaikan bulan sebelumnya yang mencapai 1,2%, tetapi masih di atas perkiraan pasar di 0,2%. Sementara, inflasi inti, yang tidak menghitung kenaikan pada harga makanan dan energi mencapai 6,2%, juga lebih tinggi dari perkiraan 6%. Namun, ini masih lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya 6,5%. Harga energi secara bulanan mencatat deflasi 2,7% terutama karena penurunan 6,1% pada harga bensin. Tetapi secara tahunan, harga energi masih mencatat inflasi tinggi 30,3%. Sementara harga makanan tetap naik secara bulanan sebesar 0,9%, tidak setinggi bulan sebelumnya 1%. Inflasi harga pangan secara tahunan sebesar 8,3%. Ekonomi Amerika Serikat (AS) terancam jatuh jurang resesi. Apa itu resesi ekonomi? Apakah resesi AS akan mempengaruhi Indonesia? AS berpotensi kuat mengalami resesi ekonomi ini setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin pada pekan lalu. Ancaman resesi juga seiring dengan tingkat inflasi AS yang tinggi dan kondisi pasar keuangan yang tidak stabil. Mengutip keterangan di website Otoritas Jasa Keuangan, resesi ekonomi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Dampak resesi ekonomi antara lain, 1. Perlambatan ekonomi akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akan sering terjadi bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi. 2. Kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman. 3. Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Resesi ekonomi di AS akan berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Pasalnya, perekonomian AS merupakan yang terbesar di dunia. Sedangkan bagi Indonesia, AS adalah mitra dagang utama. Resesi ekonomi AS akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Direktur Center of Economic and Law Studies, Chelios Bima Yudhistira menyebut, terdapat beberapa risiko yang harus diwaspadai pemerintah terkait ancaman resesi AS. Pertama, keluarnya modal asing di pasar surat utang domestik. Ini karena akan ada penyesuaian tingkat imbal hasil yield, US Treasury dengan kenaikan suku bunga The Fed.
Penyesuaian akan membuat spread antara yield US Treasury dan yield surat berharga negara (SBN) di tenor yang sama semakin menyempit. Investor asing cenderung mengalihkan dana ke aset yang aman, memicu capital outflow di emerging market. Pelemahan nilai tukar rupiah hanya salah satu dampak turunan dari sinyal resesi AS, tuturnya. Kedua, likuiditas di pasar akan semakin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Di satu sisi, perbankan membutuhkan likuiditas untuk mengejar pertumbuhan kredit yang sempat melandai di tengah pandemi COVID-19. Menurut Bima, pemerintah harus turut menjaga tingkat pembiayaan untuk mengembalikan defisit di bawah 3%, sehingga akan memicu dana deposan domestik berpindah ke SBN. Ia mengingatkan crowding out juga sangat membahayakan kondisi likuiditas di sektor keuangan. Ketiga, kenaikan suku bunga The Fed rentan diikuti kenaikan tingkat suku bunga di negara berkembang. Sementara itu, tidak semua konsumen dan pelaku usaha siap menghadapi kenaikan suku bunga pinjaman. Imbasnya proyeksi permintaan konsumen rumah tangga bisa kembali menurun dan pelaku usaha akan terganggu rencana ekspansinya, kata Bima. Keempat, dikhawatirkan akan terjadi imported inflation sebagai akibat membengkaknya biaya impor bahan baku dan barang konsumsi. Situasi ini, menurut Bima, dipicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Indeks dolar mengalami kenaikan 8,7% secara year to date menjadi ke level 104,6. Beban biaya produksi terutama bagi perusahaan yang bahan bakunya bergantung pada impor dapat berisiko melemahkan PMI manufaktur, imbu Bima. Pengaruh The Fed terhadap perekonomian dunia seperti yang kita tahu, dolar Amerika merupakan mata uang yang digunakan secara global sehingga setiap tindakan yang ambil oleh The Fed mempengaruhi negara-negara lain di seluruh dunia. Sebagai bank sentral, The Fed menguasai perekonomian dari salah satu negara dengan ekonomi terkuat sehingga setiap kebijakan The Fed akan mempengaruhi negara-negara yang berhubungan dengan Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional biasanya menggunakan mata uang dolar sehingga mata uang ini bisa dikatakan mata uang global yang berperan penting dalam perekonomian internasional. Karena itu, banyak pasar modal dari negara berkembang seperti Indonesia masih terpengaruh dengan kebijakan The Fed. Salah satu contohnya adalah kebijakan tapering yang sempat menyebabkan pergolakan di pasar keuangan Indonesia pada beberapa waktu lalu. Hal ini membuktikan bahwa The Fed memiliki andil cukup besar terhadap perekonomian internasional. Kebijakan Federal Reserve atau The Fed memiliki dampak signifikan pada kehidupan semua orang, termasuk Anda saat ini. Kebijakan The Fed secara langsung mempengaruhi reksadana saham dan obligasi Anda, serta tingkat bunga pinjaman Anda. Karena itu, bagi Anda investor saham mungkin kini sedang dilanda warna merah pada portofolio investasi Anda. Kesimpulan, karena kondisi perekonomian sangat dinamis dan sulit untuk diprediksi, maka kita harus punya berbagai persiapan untuk menghadapi kondisi tersebut. Untuk menghadapi berbagai kondisi tidak terduga, maka kamu perlu menyiapkan dana darurat yang jumlahnya bisa kamu sesuaikan dengan besar kebutuhan bulanan kamu. Tapi jangan lupa, kamu juga harus menyiapkan investasi terbaik agar uang yang Anda miliki dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam investasi, kamu harus melakukan diversifikasi sebagai strategi untuk memperkecil berbagai risiko yang muncul selama investasi. Investasi melalui equity crowdfunding bisa menjadi salah satu pilihan investasi menguntungkan yang bisa Anda coba. Melalui sistem ini, kamu bisa ikut patungan membangun bisnis dan menikmati cash flow rutin dari keuntungan yang dihasilkan bisnis tersebut. Semoga kita aman-aman saja ya. Kalau tidak akan terjadi krisis besar-besaran di negara sendiri. Semoga berita tadi bisa menjadi informasi untuk sobat dinamis semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selalu dukung channel ini untuk bisa berkembang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dinamis.